Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad Alhamdulillah wa azwajihi zuriyatihi wa alil baiti wa salam ya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagian syarah basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Baba Khadijah al-Kubra, Sayyidah Aisyah radhiyallahu wa Sayyidina Hasan, Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-badr wal uhud wal hudabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajirullah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, Sayyidina Nabi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al jami' sadatina Ali Abi Alawi Sunan Ibrahim wa jami'i ibadillahi salihin masyariqil adi ila maghribiyat, ma khususah bil hadzal kitab al-Imam Nawawi ada masyki wa usuli maburihim bi anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihi masrari man wari mulumna fahad bid din wal akhirah bi anna Allah yusri umurana wa umurul muslimin ya hawil ahwalan jal muslimin sanahal bi anna Allah sabarafa anal bala wal waba wal ghala wal hurub zalatil fitan ma dhahara minha ma batan bi anna Allah bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa ma'syaral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah, melaksanakan solat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan, kekuatan untuk kita taat kepada Allah, menjauhi segala macam maksiat, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang lalu dan juga dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung bulan Zulqa'dah, kan memasuki bulan Zulhijjah, bulan-bulanul haram, masih bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. Nah, bulan Zulhijjah di samping bulanul haram ada juga keutamaannya sangat luar biasa. Ini sekadar mengingatkan berkenaan dengan
bulan yang akan kita hadap ini bulan yang mulia. Jadi jangan anggap hal yang biasa. Ini istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi walaupun kita mungkin tidak baca banyak beribadah, tapi setidak-tidaknya hargai pemberian Allah, hargai kemuliaan yang Allah berikan. Ada waktu-waktu mulia, ada tempat-tempat yang mulia. Nah, kita hargai, jangan anggap biasa. Bagaimana di Ramadan, bulan yang mulia, juga bulan Dzulhijjah ini juga demikian. Jangan kita anggap hal sama baik. Karena suatu yang diistimewakan Allah harus kita istimewakan. Karena kalau sudah Allah mengistimewakan ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, berarti ini istimewa. Wal fajri walayalin asyri, demi fajar dan demi malam-malam 10. Walaupun banyak pendapat ulama tentang malam-malam 10 dalam sumpah tersebut, dan nyatakan malam 10 awal daripada bulan Muharram, ada nyatakan 10 akhir bulan Ramadan, juga ada menyatakan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Bagaimana hadis yang lalu yang telah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat, yaitu terlaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali zikrullah, betul? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawala, apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu apapun yang di dalamnya ada nilai di sisi Allah, itu tidak terlaknat. Apa baik, walaupun kita mungkin aktivitas keduniaan kita ibaratnya nyari duit seolah-olah dunia, tapi kalau niat baik jadi baik. Jihad fisabilillah, nyari yang halal, bahkan kita makan bisa baik dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang di situ ada nilainya di sisi Allah itu tidak terlaknat. Kalau tidak itu tidak zikir. Kemudian aliman wa muta'aliman, orang alim dan orang belajar. Alhamdulillah kita termasuk ini, tidak terlaknat. Makanya ini yang pengecualian ini yang harus kita tunaikan. Zikir, belajar, mengetahui terus, jangan sampai hindari kita ni dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan ini adalah ada nilai pahalanya, nilai taatnya. Maka Sayyidina Ali menyatakan, wa inna ma minasyughli, sesungguhnya daripada kesibukan kafaka ta'atan syughlan, cukup bagimu taat sebagai kesibukan. Jadi sibukkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Kalau tidak kita dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubungan dengan ini masalah zikir, di bulan Dzulhijjah ini di awal-awalnya itu dianjurkan untuk kita banyak-banyak berzikir. Maka juga tabarukan kita membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi juga berkenaan zikir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mengingat nama Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui. Qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wa jumhur, berkata Ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, maksud daripada ayamin ma'lumat
dalam ayat ini adalah ayyamul ashri, yaitu malam 10 atau 10 malam, yaitu 10 malam awal daripada bulan Dzulhijjah. Malam besok berarti kan. Kalau hari Senin itu 1 Dzulhijjah, berarti malam besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Karena perubahan tanggal itu dari tenggelam matahari. Sekarang kita di akhir sudah. Malam besok maghribnya berarti masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya kita sambut dengan senang malam besok tu. Kalau kita ucap Ramadan kan senang. Nah ini juga itu ada keutamaannya, nilainya. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi, wa'alam anna yustahabul iktsar minal azkar. Maka dianjurkan perbanyak zikir di 10 malam ini. Ziaratan ala ghairihi, lebih dari selainnya. Hari-hari lain. Karena ini khusus Allah ingatkan untuk berzikir. Perbanyak zikir melebihi hari-hari lainnya. Jadi tinggal siapkan gitu. Zikir ada tambahan pada saat kita masuk awal bulan Dzulhijjah. Malam besok tambah zikir apa. Yustahab min dzalika fi yaumil arafah aktsar min baqil ashr. Dan terlebih lagi kaget di hari Arafah lebih banyak lagi. Lebih banyak berzikir. Itu banyak-banyak berzikir terlebih lagi di hari Arafah, yaitu tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak ada haji, ya disunahkan puasa. Tanggal 9 ingat. Tanggal 9 di tempat masing-masing. Jadi itu namanya tanggal 9 itu hari Arafah. Jadi kalau di sana di Arab sana, ya melok di sana. Tanggal 9 maka wukuf. Jadi tanggal 9 itu bagi orang yang ibadah haji wukuf. Bagi yang tidak ibadah haji puasa. Puasanya ngampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan akan datang. Maka jangan tinggalkan di antaranya puasa. Jadi hari Arafah lebih lagi perbanyak zikir. Hadisnya rawaina fi sahih Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqal. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau Imam Nawawi meriwayatkan ya dari guru sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitabnya beliau nuangkan hadis itu sanadnya sampai kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu bersabda, mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi. Qalu wala jihad fisabilillah wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bin nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Hadza lafzul riwayatul Bukhari wa huwa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah suatu amalan di hari-hari ini lebih afdal daripadanya, daripada yang lain. Jadi beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, beramal apa baik kita beramal lebih afdal daripada hari-hari yang lain, amal-amal yang lain. Maka sahabat akhirnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fisabilillah, memang dengan sabilillah, jihad apa, jihad fisabilillah, perang. Maka Nabi nyatakan wala jihad fisabilillah, tidak nyamunya juga berjihad. Illa kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menyamuanya amalnya adalah rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa malihi. Seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya habis untuk berjihad. Keluar dirinya jihad dewek, hartanya. Falam yarji bi syai'in, tak balik kalau-galanya.
Berarti hartanya habis, infaknya di sabilillah, dan dia syahid. Baru baca nyamu itu. Wah, ini cita-cita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Mereka itu tujuannya. Makanya ketika itu mereka langsung ngomong jihad. Tidak, amal di hari itu lebih afdal. Kecuali itu kata Nabi. Kecuali wong yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak balik sama sekali. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, dan ini sahih. Nah, dijelaskan lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dengan kalimat yang lain maknanya sama. Ma min ayamin al amalu soleh fihinna ahabu ilallah ta'ala min hadil ayamil ashr. Tidaklah dari hari-hari beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari 10 ini. 10 awal itu berarti lebih dicintai Allah. Maka jangan sampai kita tidak beramal, apalagi naudzubillah min dzalik, ada maksiat. Naudzubillah. Waktu yang istimewa digunakan maksiat itu lebih besar dosanya. Bagaimana tempat yang istimewa dibuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi lebih dicintai Allah kalau riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang menegaskan kalau di dalam dua hadis ini tentang menyatakan ayamul ashr, hari-hari 10, cuma menyebutkan hari-hari 10. Ditegaskan di dalam Musnad Imam Abi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi bi isnadin sahihain, dengan sanad yang sahih. Qala fihi, dalam hal ini dinyatakan mal amalu fi ayamin afdhalu min al amal fi ayamin asyra Dzulhijjah. Disebutkan 10 Dzulhijjahnya. Nah, ini yang menguatkan sebutkan 10 itu 10 Dzulhijjah. Jadi sangat dicintai Allah dan amalannya afdal di dalamnya. Nah, apa yang harus lakukan? Banyak berzikir, di antaranya dalam ayat itu untuk berzikir. Zikir apa baik? Ya, termasuklah di antaranya doa, berzikir. Apa baik zikir? Baca la ilaha illallah. Maka dianjurkan para salaf kita nyatakan banyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Perbanyak baik. Apalagi ringan, sambil berjalan, sambil duduk, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir. Atau yang zikir lain, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar, juga bagian daripada zikir. Banyak kalimat tauhid. Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, walaupun dikatakan sanadnya dhaif, tapi untuk fadhil a'mal. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa akhiru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dibaca itu banyak. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain nyatakan afdalul doa yaumul arafah, itu dalam kitab Muwatta Imam Malik mursal. Dikatakan paling afdalnya doa yaumul arafah, wa afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la syarikalah. Ada maksudnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi berarti menunjukkan banyak membaca daripada kalimat tauhid. Jadi di antara yang tadi dalam menyebutkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perbanyak baca. Walaupun memang ada zikir ini di antara habis solat dibaca juga. Tadi kita baca habis solat maghrib 10 kali, habis solat subuh 10 kali. Itu faedahnya lain lagi tiap habis solat. Itu juga ada syaratnya, baca 10 kali. Kaki kita masih posisi tasyahud, jangan bergesek. Baca 10 kali. Faedahnya apa? Kalau habis maghrib, habis subuh, Allah akan nuliskan kita 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapusi 10 dosa. Dan syaitan tidak akan mampu ganggunya. Nah, itu baca. Makanya zikir itu luar biasa. Jangan tidak kita. Sesibuk-sibuk apapun kita baca 10 kali. Jadi kita sibuk baca 10 kali. Kaki kita masih posisi tasyahud. Jangan galak pindah-pindah.
solat. Usahakan solat tu masihlah di sop awal, di sop kita nah. Kadang-kadang kebiasaan kita ni kadang-kadang mundur. Benar kalau mundur itu dari segi hak, dari segi hukumnya, di belakang itu punya orang belakang kalau ada orang. Jadi hak kita ini pada saat duduk solat itu hak kita duduk ke depan, ambil tempat sujud kita. Baik kalau sajadah tu ke depan. Di belakang milik wong. Jadi kalau kita mundur masih ada wong di belakang tu, numpang dulu kita. Milik wong masih. Walaupun milik memanfaatnya, milik manfaatnya. Apalagi orang kaget lagi solat ada orang di belakang. Nah, itu. Kadang-kadang kebiasaan kita mundur gitu. Jadi kalau kita nak ngubah juga sebenarnya maju ke depan. Kalau misalnya kaki sakit sudah habis 10 tadi kita zikir, habis sudah 10, nak ngubah posisi kita nak bersila, maju. Jangan mundur atau mantap situlah. Jadi kalau kita nak ubah ya maju ke depan. Nah, kalau misal kawan kita sebelah-sebelah maju ke depan ya kita tak perlu maju. Nah, bersila di situlah mantap. Jadi tak ada mundur. Ke belakang, karena ke belakang itu mungkin juga ada orang yang solat di belakang. Atau mungkin orang itu sudah selesai solat tapi terganggu kaki. Sesip dikit ada kacamata belakang itu duduk ada HP orang, karena memang hak dia itu. Hak kita bagian depan. Boleh kita duduk depan wong. Misalnya ada sop kita nak duduk depan wong, tidak boleh. Kata apa? Itu hak. Ini kita lah duduk, hak kita di sini. Makanya kalau dulu kalau hak itu pada saat batal wuduk nunjuk tanda bawa nak balik lagi situ. Dulu nunjuk duduk dengan kopiah ada wong. Oh jangan kita singkir ke kopiah. Siapa kopiah siapa ni? Wong tu nak balik lagi tandanya bahawa itu milik dia, hak dia. Jadi kalau kita misalnya solat di musola, di masjid, solat di situ, itu hak kita. Tosal dudukkan tanda bahwa kita nak balik lagi. Nah itu tak boleh kita. Kita datang-datang misalnya di situ ada tanda, ada kopiah. Misalnya di Jumat kita solat. Pas tengok masuk ucapnya ada kosong itu. Kita tengok di situ ada kopiah. Jangan kita. Ini kaget kadang-kadang apa? Singkir yang kopiah siapa ini? Dia solat itu. Tak boleh itu ngembek hak orang lain namanya. Jadi jangan sampai kalau misal kita ada di situ ada orang sebelah ada orang kita apa? Tegur orang tu jangan ada orang yang tahu sini. Bagi dia nak balik lagi wuduk. Jok tahu. Kadang ada orang yang tak tahu. Dia tak tahu itu. Kita jok tahu. Dulu anak pernah di Masjid Nabawi itu. Lagi duduk itu sudah sop ini. Duduk. Dikit lagi ada yang datang duduk depan anak. Duduk depan. Yang marah tu orang sebelah ni marah dia. Dimarahnya. Tak tahu duk uang dari mana ni. Dia langsung marah ni anda ininya. Ada uang katanya ni. Kan uang tadi jangan tak apa-apa dia nak seringat dia ngomong kan. Lahzah dia waktu itu dia nak apa? Berdoa orang depan ni. Jangan biarlah jangan. Baru diam dia pasal nak ngomong apa? Biarlah tak apa-apa. Karena dia yang marah. Kenapa memang apa? Ninjuk tahu. Jadi kalau itu adalah dari kita soft itu duduk ke depan itu hak kita, di belakang tidak. Di belakang mulai soft belakang. Maka kita ni kadang-kadang hal yang ini dianggap sepele. Tapi ibarat ini adalah ngembek hak orang lain. Tidak boleh. Dahulu ketika orang nak kepengen soft awal, tahan kadang-kadang mengutus hamba sahayanya, pergi cepat ini. Kadang-kadang nunjuk tanda dulu nak balik nak keluar misalnya wuduk itu diinjuk anda tak boleh kerana dia akan balik lagi di tempat itu. Dulu orang untuk sop awal terutama kadang-kadang untuk hamba sahaya sop awal ambil sop awal kaget dia datang kalau hamba sahaya tak apa-apa dia ibarat anaknya belakang pindah. Tak boleh kita nak gesek-gesek orang itu. Nah itu hak milik, jangan anggap sepele. Ini sama way kita ngembek hak orang lain. Kalau orang tadi tak senang, bahaya kita. Tidak senang. Sampai ngembek hak miliknya. Karena manfaatnya pada saat itu dia. Jadi kalau kita sekarang ketika kita duduk, ini kita sudah ininya. Tak boleh orang lain. Ketika kita balik, baru bebas lagi. Itu yang tempat-tempat yang wakaf, yang masjid, musola,
itu adalah milik orang yang duduk itu manfaatnya. Kecuali kalau dia balik, kalau balik kan dia tak ada nak balik lagi, dia balik itu bebas lagi. Ada orang duduknya di situ, dia punya dia. Jadi kalau kita nak mundur itu minta izin. Numpang tu bang duduk. Jadi makanya itu hal-hal yang ini harus penting kita. Ini urusan masalah solat, jangan sepelekan. Ini urusan hak orang lain. Kadang-kadang kita tak sadar itu. Kalau tak senang dia pacak nuntut dia hari kiamat. Ya Allah, dia ambil tempat aku. Tempat duduk aku hak ke dembeknya, duduknya. Dia tak senang, pacak amal kita selesai habis. Nah, itu jangan sepelekan itu. Jadi zikir tadi baca 10 kali. Baru nak berubah duduk berubah. Kalau baca mantap di situlah. Itu selagi mantap di tempat duduk kita solat gitu, malaikat beristighfar terus untuk kita. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Malaikat istighfar untuk kita. Selagi kita duduk tempat solat kita. Duduk mantap. Itu beristighfar untuk kita malaikat. Itu baca jadi zikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Baca habis maghrib dan habis subuh. Atau zikir ini juga kalau masuk pasar, tapi ada tambahan dikit. Maka ada faedah macam-macam. Baca zikir ini kalau habis solat 10 kali posisi ini dapat pahala ini. Nah, ini kalau masuk pasar baca zikir ini tambahan ada dikit lagi dapat keutamaan yang lain. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu hayyun yamit huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tambahannya. Huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan itu kalau kita masuk pasar. Kita ni banyak pasar, lewat pasar Lemabang tiap hari misalnya, baca doa itu. Walaupun sambil berjalan, sambil naik motor, naik mobil, lewat nak pasar ni baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu yamit wa hayyul la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat apa kita? Dapat 1 juta kebaikan. Juta kebaikan. Diangkat 1 juta derajat. Dihapuskan 1 juta kesalahan. 3 juta kita dapat. Yang termasuk pasar baca doa. Dulu mu'alim nang Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin itu yang amal kena masuk pasar nak baca itu lebih banyak para salaf kita tu untuk dapat ini luar biasa, ini besar. Makanya orang yang berdagang, orang pasar dapat pahala luar biasa. Cuman semakin mudah semakin kita ni tidak ada ngamal kenya. Maka di akhir zaman kan di antara dikatakan tanda akhir zaman pasar itu menjadi dekat. Banyak pasar, walaupun dimaknakan bahwa banyaknya pasar sekarang ini memang pasar itu online. Pasar kalau 24 jam pasar ini. Tapi banyak pasar. Kita banyak pasar jadi dekat pasar. Ya, ini tanda hari kiamat. Tapi di situ juga dari segi keutamaannya kita bisa menghasilkan pahala. Banyak tadi kalau kita baca zikir itu. Lewat pasar Lemabang dapat 3 juta, lewat pasar Kuta dapat 3 juta. Kalau lewat sini tak ada, lewat pasar ini mentas agak ni muter dikit lewat pasar biar dapat 3 juta. Kan dua pasar. Muter dikit pasar 16. 3. 9 juta. Dari mana? Alhamdulillah dapat 9 juta hari ni. Dari mana dapat 9 juta? 3 pasar lewat ni. Lewat 3 baca, tapi kalau lewat baca itu sambil di jalan baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu yamit wa hayyul la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 juta lewat. Itu banyak pasar. Pasar Lemabang muter dikit lewat pasar pagi, pasar lain lagi. Pasal bagi Lemabang lewat baik kita dah dapat pahala. Hebat lama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang galak ngamalkan, itu intinya. Yang galak ngamalkan. Kemudian lanjut tentang hadis yang berkenaan di keutamaan daripada 10 hari bulan Dzulhijjah atau awal bulan Dzulhijjah.
Nah, di sini jelaskan Imam Nawawi mengutip kisah Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Balagana anak Salim. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar. Ada namanya Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ini beliau ini tabi'in je. Dia mendapatkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sahabat banyak, tabi'in. Beliau ahli ibadah luar biasa. Ini pernah ana ceritakan tentang Sayyidina Salim bin Abdullah ini bin Umar. Hidup di zaman Hisham bin Abdul Malik, khalifah yang beliau ketika ibadah di masjid. Ini Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik, presiden. Nawari dia, nak minta apa wahai Salim, nak minta apa kau? Nak minta apa? Kata beliau, aku malu minta dengan selain Allah di rumahnya Allah. Malu katanya minta kepada selain Allah di rumahnya di Masjid Haram lagi ibadah. Ditawar presiden nak minta apa? Jangan minta ya selain Allah, minta kepada Allah. Maka dia malu katanya, aku nak minta apa di rumahnya Allah kepada selain Allah. Diam lah katanya. Rupanya masih nak ngenjuk tu lah dia. Bahaya mana kalau njukan dari apalagi minta dinjuk bahaya. Njukan hadiah ni kadang-kadang meluluhkan hati, tak baca nak bertindak apa-apa, gaget salah tak lemak nak negur. Maka dalam hukum Islam, seorang hakim atau qadhi itu tidak boleh nerima hadiah. Tak boleh nerima hadiah dari orang yang bawahannya. Ketika dia menjabat tak boleh. Orang menunjuk hadiah tolak. Tak boleh. Kenapa? Kalau sudah hadiah, kaget ada kelemahan aja. Pas dia ada masalah tak lemah. Nah, ini itu ketika pemberian itu bahaya, tak lemah. Karena manusia ni kadang-kadang hatinya tersenang dengan ketika diunjuk ada hadiah, senang dia. Nah, akhirnya tak kelemahan. Maka ini beliau tolak, tapi secara halus beliau nolak, dah galak dia. Hampir di luar ditawai lagi, nak wahai Salim, sekarang ini kita di luar masjid, kau nak minta apa? Akhirnya dijawabnya dengan halus, yang kau tawarkan itu urusan dunia atau akhirat? Oh jelas urusan dunia katanya. Aku urusan akhirat bukan kendali aku. Oh kalau urusan dunia, aku minta kepada pemiliknya lagi malu. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala lagi malu. Aku tidak minta urusan dunia kata. Urusan akhirat minta. Diam dia. Berlagi. Itu Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Ini luar biasa hebat. Li ibadah sama seperti Imam Zainal Ali Zainal Abidin. Nah, ini ceritakan annau ra'asa ilan yas'alun nasa yauma Arafah. Dia nyingok wong minta-minta dengan manusia, minta sedekah, minta dari manusia. Di hari Arafah di tanggal 9. Maka tanggal 9 itu jangan minta dengan wong. Ya, jangan minta. Jadi kalau bagusnya misal kita dengan keluarga kita, sebelum minta njuk jangan minta, usahakan minta dengan Allah. Jadi Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ketika pada saat ada orang minta kepada manusia di hari Arafah, apa kata Sayyidina Salim? Ya ajiz fi hadal yawm yus'alu ghairullah azza wajal. Wahai orang yang lemah, di hari ini diminta selain Allah, yaitu engkau minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah, karena di hari Arafah lebih lagi pemberian Allah. Pernah minta dengan manusia, minta dengan Allah. Makanya kita biasakan itu nak di hari Arafah, nak di hari minta tu dengan Allah sudah. Kalau dengan manusia ni sebagai wasilah baik.
Kita kadang-kadang lupa, itu melupakan Allah, minta dengan manusia. Manusia ini Sayyidina Saleh marah. Beliau bukannya takut diminta, minta-minta ni, tak dikecamnya wong itu karena beliau juga dermawan orang. Habis kecam wong itu bahawa minta dengan manusia mandai di hari Arafah ini. Minta tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita banyak zikir, terutama tanggal 9 kagak samping kita puasa, banyak-banyak berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang mustajab doa. Di hari Arafah. Jadi diminta Allah Subhanahu apa baik kita minta banyak-banyak berdoa samping zikir banyak-banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa. Jadi puasa kalau baca dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi malam-malamnya hidup ibadah kalau. Jadi malam ini ibadah terus. Zikir paling ada. Perbanyak zikir. Itu dahulu dikatakan kalau sudah hari-hari ini itu Sayyidina Abdullah bin Umar juga Abu Hurairah itu tahan keliling pasar bertakbir keliling pasar betul? Allahu Akbar keliling pasar bertakbir hingga akhir orang dengar melok juga betul? Takbir di pasar kami keliling berzikir. Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyidina Abu Hurairah itu apa? Keliling berzikir dan fokus hingga orang lain melok juga takbir keliling di pasar di hari-hari ini. Jadi kalau ada orang ngomong zikir itu pelan-pelan baik, aduh kalanya zikir itu kuat. Sahabat ya menunjukkan biar syiarnya terutama salat takbir ini di 10 hari-hari 10 bulan Zulhijjah ini tahan Sayyidina Abdullah bin Umar Abu Hurairah keliling pasar keliling takbir Allahu Akbar akhirnya melok ya takbir Allahu Akbar hampir pasar itu dengan takbir juga di pasar karena zikir di pasar itu lebih besar pahalanya karena biasa tempat lalai tapi aman sahabat luar biasa pasar jadi istimewa. Jangan kan zaman sahabat di kota Tarim dari dulu ya sampai sekarang masih ada di pasar kota Tarim itu pedagangnya alim pedagangnya kalau tak katik orang belanja buka kitab baca kitab bukan kelakar bahasan kitab figi satu sama lainnya pedagang alim jadi pasarnya istimewa. Bukannya pasar gitu lalai kalau gitu ni lalai pasar banyak macam-macamnya ni. Nah dahulu itu pasar wasilah untuk nyari pahala besar. Di pasar itu bukan masalah urusan masalah duit fikir tidak. Kalau masalah rezeki itu dari Allah tidak. Jadi kalau pun akhir zaman ni maka dibuktikan Allah semua orang mengasuh hebat dengan usahanya lancur. Ada kadang-kadang biasa-biasa naik. Itu menunjukkan rezeki itu dari Allah bukan dengan apa? Keahlian bukan. Lagi juga ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kita yang hidup sekarang ini yang sudah umur 50 ke bocok 40 ke bocok lah ngasokan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki itu berpindah-pindah ini dari secara global baik. Kalau kita saksikan dengan kasat mata dulu waktu kita masih kecil apalagi dari orang tua kita apalagi kakek nenek kita ngalami yang mana kalau orang berdagang itu dari laut kata jalan darat jadi rumah ngadep laut dulu mahal rumah pinggir sungai kan laut ini pinggir sungai cuman kita ni kalau sungai kita ngomong ke laut kan balik ke laut sungai pinggir sungai orang dagang makin perahu dulu main itu ngalami kita masih orang jualan durian jualan dukum dari perahu mahal orang kalau rumah ngadep sungai pinggir sungai apa jalan darat belum ada hingga rezeki banyak dari arah sungai arah laut dari situ
Akhirnya berpindah ketika jalan darat ada berpindah rezeki ke darat. Dari sungai lagi dari laut. Mulai darat. Hingga ketika jalan darat yang mahal rumah pinggir jalan. Baca dagang bacaan pinggir jalan. Sekarang sudah mulai peralihan. Rezeki ni dari udara. Jadi ada dari laut, dari darat, dari udara sekarang ini. Banyak apa dia? Online. Lihat online. Subhanallah, memang Allah Subhanahu wa taala kata modal itu ini masanya itu. Masa orang dagang sekarang yang pintar baca urusan apa? Online-nya ada rezeki melalui di situ. Walaupun rumah jauh tapi melalui udara. Maka sekarang sudah yang pinggir-pinggir jalan mulai tak laku gini. Banyak ruku-ruku kosong. Kalau dulu banyak untuk itu. Sekarang tak. Wong balik salam dagang. Wong baca. Penting apa? Online. Karena dibagi melalui udara. Makanya kita urusan dahulu, urusan pasar itu nyari pahala. Jadi rezeki itu sudah ditentukan. Kalau kita ni nyari pahala usaha itu. Usaha nyari pahala, nyari yang halal. Itu namanya jihad gitu. Perintah Allah nyari yang halal. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal wajib bagi setiap orang Islam. Salah kita nak mikir apa-apa rezeki itu pasti yang kita, tapi cari yang halal. Yang haram tolak. Jangan kaget ada. Kalau rezeki kita pasti ada yang halal. Ketika kita berani nolak yang haram, maka yang halal akan datang. Tapi kalau khawatir, maka keimanan lemah. Ini kaget dah gatik. Kan tak yakin. Padahal sudah tahu kadarnya sekian rezeki itu. Sudah ada kita ni. Rekening kita tu sudah ditulis. Kapan ditulis? Waktu di dalam kandungan ibu kita ditulis. Rekening kita sudah ada oleh malaikat. Ada? Bikatbi rezeki. Diperintahkan untuk menulis rezeki. Memang malaikat nulisnya kita pada saat itu. Rezeki ajal ditulis. Ajal tempat ini rezeki. Kalau rezeki kan majang. Tulis itu hari sekian, tanggal sekian dia lahir. Atau masih dalam kandungan perut ibu itulah tulis. Selama 9 bulan 10 hari rezekinya melalui ibunya. Tali pusat masih nyambung. Lalu tulis rezekinya sampai lahir. Lahir tanggal sekian, rezeki pertama ASI, air susu ibu. 2 tegak. Misal 2 tegak. Karena baru baca masuk setegak 2 tegak, nangis. Belum baca, dak keluar air susunya. Dak keluar berarti rezekinya semai itulah. Hari kedua rezekinya air susu ibu juga masih sekian. Ini namanya rekening pasti sudah. Ini kita sudah lewat ini. Lah banyak gitu ni. Tiap hari lah lewat habis sisip dikit. Kalau kita bangsa tahu ini kan berhemat gitu. Kenapa kalau habis meninggal? Karena habis rekening ini meninggal gitu. Kalau tahu kita mungkin tak galak kita nak banyak. Kaget sedikit lagi. Kenapa? Kalau habis rezeki itu pasti tulisan rezeki selesai, tulis rezeki ajal. Itu mah ditulis rezeki ajalnya ada. Habis rezekinya. Selesai ya rezeki. Maka kalau sudah nak masuk ada orang lagi makan tak termakan habis rezeki. Semua itulah bau ngenyol dah habis rezeki. Jadi rezeki macam itu ditulis sudah. Ngapa kita nak takut? Khawatir? Ada kita. Sekarang kalau manusia itu tidak khawatir ketika dia ada di rekeningnya duitnya. Dia tidak menyekel duit, tidak. Tapi ada di rekening tulisan rekening sekian juta atau sekian M. Dia tenang. Padahal itu belum jaminan. Tulisan
Kalau banknya bangkrut, habis duitnya juga dah. Atau diambil wong, belum sempat dia menggunakannya, meninggal. Kan itu. Tapi kalau yang dari tulisan Allah jelas, nyampe itulah. Tapi kenapa wong itu tenang? Ketika ada jaminan dari manusia lebih tenang daripada jaminan Allah. Karena Allah sudah jamin gitu, rezeki kita dijamin Allah. Jaminan kita. Sedangkan yang ini, yang di rekening gitu, belum tentu rezeki kita itu. Bau tulisan baik, dan itu dari manusia, janji manusia, aturan manusia, kita yakin. Tapi kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada orang itu masih ragu dia. Memang kaget, masih gelisah. Makanya kita ni mantapkan keyakinan kita dengan Allah. Maka Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, beliau sampai marah dengan wong itu. Kenapa? Ngapa tidak minta dengan Allah? Ini hari Arafah ini, hari yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada kita luar biasa. Maka doa, banyak-banyak berdoa kita di hari Arafah sampai puasa. Jadi amalannya kita tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Kalau baca. Kalau tidak, jangan tinggalkan 2 hari ini. Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9. Oh, tidak baca. Itu kondisi kita mungkin ada kewajiban nyari nafkah, kalau puasa agak lemah. Kalau tidak puasa agak semangat, memang ada kewajiban, niatnya memang untuk mencukupi keluarga, ya sudah, jangan tinggalkan hari Arafah tanggal 9 dah. Jangan tinggalkan itu, karena untuk diri kita ini, dibanding ngampuni dosa. Biar juga untuk ketenangan jiwa kita, karena kita gelisahnya kita, hilang barokah karena dosa. Nah, ini kesempatan untuk puasa. Tinggal yang lain. Walaupun mungkin kita agak berkurang, yakin rezeki itu dari Allah. Dan ini kita butuh untuk puasa, untuk ngampuni dosa-dosa kita. Jangan ditinggalkan puasa itu. Dengan puasa. Nah, di samping waktu puasa berdoa kita banyak. Nah, lebih lagi mustajab. Kita dalam keadaan puasa itu mustajab doa. Terutama juga di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi banyak-banyak berdoa. Hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin harus gitu. Kalau tidak kita dikabulkan di dunia, di akhirat. Oh, ini pemberian Allah di akhirat itu lebih lagi daripada di dunia ini. Ketika Allah memberikan di akhirat kaget pahala orang-orang yang berdoa yang belum sempat dikabulkan di dunia, maka pada saat orang yang sikit, cobalah aku di akhirat beda galak di dunia. Kalau sekarang kita kan masih berharap, kepengen ini. Tidak apa-apa, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak-banyak berdoa minta kepada Allah, terutama di tanggal 9. Ingat, tanggal 9 Dzulhijjah itu tergantung kita sini. Matlak terbitnya di kita. Bukan meloi Saudi dah. Urusan terbit bulan, terbit matahari, kita melok kita sini. Saudi sana sudah solat subuh, atau kita belum, atau misal dia sudah atau kita belum, sebaliknya itu. Jangan melok, kita melok kita sini matahari terbit, kita dulu solat subuh. Nak nunggu Saudi siangan kita. Nunggu Saudi sana juga belum solat no. Nak nunggu sana kesiangan. Maka kita sudah terbit matahari. Kalau untuk solat itu matahari. Untuk puasa tanggal itu bulan. Kita sini terbit tergantung daerah masing-masing. Jadi kalau ngomong anak nunggu di sana, baca lain beda. Ya, beda. Kita nunggu kita sini. Solat subuh terbit fajar. Jangan nunggu Saudi sana, walaupun siaran langsung melok sana tidak baca, namanya pun nak jadi sikok. Matlak masing-masing, bulan terbitnya masing-masing, matahari terbitnya daerah masing-masing. Kita meloi daerah yang mana di situ terbit matahari dan terbit bulannya. Karena terbit bulan itu adalah menunjukkan tanggal. Jadi kita puasa itu adalah tanggal 9
9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan keluarga kita, dan Allah Subhanahu berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadinya wa fi kunatin salah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berikan aja Allah muslim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil musallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.